apapun itu tetap sebutannya setelah itu adalah jadi ibu. Ya. Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya Fresilia Regina. Hari ini kita ngumpul di YouTube. Acara ini acara yang pertama saya adakan, tujuannya untuk ngobrol bareng dengan para ibu-ibu. Nah, kali ini judulnya adalah tentang metode lahiran. Metode lahiran tentang sesar dan normal. Dan kali ini saya kedatangan 3 tamu spesial. Ada yang pernah lahiran normal, ada yang pernah sesar, ada yang pernah dua-duanya. Biar adil pernah ngerasain dua-duanya gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang kenapa sih memilih sesar, kemudian kedepannya seperti apa, ada pandangan medis juga di balik itu. Jadi bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Oleh sebab itu, mari kita perkenalkan satu persatu ya. Oke, silakan perkenalkan diri masing-masing. Halo, selamat pagi. Nama saya Osa, anak saya laki-laki namanya Ale, dia umur 3 tahun 3 bulan. Halo, nama saya Fitri, anak saya satu, usia 17 bulan, namanya Faiza. Halo, saya Vina, saya usianya 38 tahun, anak saya 2, kelas 4 dan kelas 1 SD. Kita masuk lah langsung ngobrol-ngobrol ya. Nah, dari Bunda Osa dulu. Bunda Osa, coba ceritain deh ke di sini gimana metode lahirannya, terus momen-momen memilih itu dan tercapai apa tidak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang lahiran pasti spesial ya buat semua ibu. Nah, apalagi kalau buat saya pribadi karena saya itu menunggu kehamilan itu hampir 7 tahun. Wow, 7 Gitu. tahun ya, ingat-ingat. Jadi waktu pas 6 tahun setengah pernikahan itu, pas lagi COVID itu, nah tiba-tiba saya telat menstruasi lah. Itu yang jarang sekali terjadi kan, yang dinanti-nanti. Tapi saya pikir kayaknya mungkin biasa aja, mungkin stres kerja atau kayak gimana. Nah ternyata long story short tuh saya positif kan. Iya. Nah di situ tuh kan seneng, harunya tuh gimana ya, nggak bisa diungkapkan gitu. Jadi kita pengen happy banget, tapi takut, satu sisi takut karena yang namanya kehamilan sepenuhnya itu kuasanya di Tuhan. Iya, Saya betul, sangat betul. sadar kayak gitu. Jadi ya udahlah akhirnya kita cek ke dokter rutin segala macam. Dan itu maksudnya kita nggak gembur-gembur lah ya gitu, saya hamil apa segala macam. Udahlah di situ pada saat perjalanannya memang awalnya saya juga belum terlalu banyak baca ya tentang normal atau sesar, terutama tentang sesar karena saya sih secara logika aja nih mungkin lebih ke mikirnya ya udahlah zaman dulu kan orang lahiran bisa normal ya. Ibu saya normal. Iya. Saya bisa normal dong harusnya Iya, gitu. gitu. Kalau nggak ada indikasi apapun. Nah, akhirnya sih sama perjalanan kehamilan itu nggak pernah langsung yang ke dokter, dok saya mau normal ya, nggak kayak gitu. Cuman concern saya adalah anak ini tumbuh dengan baik di dalam kandungan kayak gitu. iya. Sampai di usia kehamilan yang udah besar, udah mau lahiran mungkin 2 mingguan atau 3 minggu itu pas dicek ada lilitan. Jadi biasa lilitan suka menjadi indikasi kapan harus sesar. Biasanya seperti itu ya. Jadi mulai deg-degan nih Bunda Osa ya. Iya, ada lilitan kan lumayan tuh shock juga ya pas dilihat, wah ini ada 2 lilitan. Cuma memang objinnya tuh sangat tenang ya, dia bilang ini ada 2 lilitan, anaknya memang macet katanya. Laki-laki macet udah biasa, biarin nggak apa-apa. Dihitung aja detaknya gitu kan. Pokoknya harus aktif, kalau ada apa-apa langsung ke sini ya. Memang itu saya juga agak worry sih ya, sempat panik juga. Tapi tetap yang saya pikirkan adalah ya udah yang penting keselamatan anak gitu kan. Setuju. Jadi saya nggak mikir wah nggak bisa lahiran normal nih kayak gitu, nggak sama sekali gitu kan. Ya udah akhirnya 2 minggu kemudian kontrol lagi. Nah itu tinggal 1 lilitan ternyata. Balik lagi dia muternya. Iya, dia balik lagi itu wah alhamdulillah nih Iya, ya iya, gitu iya. kan. Dokternya sih bilang ini sih seminggu lagi kalau misalkan belum ada kontraksi mungkin langsung kesini aja gitu kan. Lahirannya jadinya gimana dok gitu kan, apakah bisa normal atau memang karena indikasi ini harus disesar gitu. Saya sih gimana baiknya aja, yang penting kan anaknya keluarnya selamat lah kayak gitu. Dokter sih masih bisa sih harusnya, cuman tetap harus prepare for the worst gitu kan. Kita kan nggak tahu si tali pusarnya itu ya dia panjang atau pendek gitu. Kalau pendek takutnya Ngecek gitu kayak ya, itu kan. ya, mencekik. Oh ya udah, karena penjelasan itu ya saya sama suami sih mikir
ya udahlah pokoknya kita berdoa aja semoga lancar, mau apapun itu, mau normal mau sesar, yang penting ini anak lahir dengan selamat. Dan ibunya juga harus selamat. Ya, ibunya juga dengan selamat, dan prosesnya maksudnya ya harus lancar semuanya gitu ya. Ya udah, saya juga memang percaya kalau anak dalam kandungan itu bisa diajak ngobrol. Makanya saya tuh dari pas pertama banget hamil udah mungkin kayak orang aneh kali ya, ngajak ngobrol aja terus gitu, sampai lagi mandi pun tuh sama saya diajak ngobrol. Sampai suatu hari pernah orang tua saya lagi di rumah kan, terus pas saya mandi saya kan ngomong sendiri kan kayak lancar ya nanti kita lahiran sama-sama, apa semangat kayak gitu. Terus ibu saya nanya pas keluar, kamu ngomong sama siapa? Hah? Sama si sulung kan, aku nyebutnya si sulung kan. Iya. Oh gitu, iya emang aku ajak ngobrol gitu Iya, kan. betul. Dan memang itu berefek sih. Waktu seminggu, pas minggu terakhir itu saya kontrol Jumat. Kata dokter kan dia bilang kalau minggu depan nggak kontraksi lagi, kamu kesini aja. Iya. Gitu. Harus sudah dilahirkan. Gitu. Iya, betul. Oh ya oke. Pulangnya saya ajak ngobrol. Saya bilang walaupun masih ada 1 lilitan, ibu gimana kamu? Kalau kamu sudah siap untuk lahir, kita semangat yuk. Kita pasti bisa. Mau apapun itu kita sama-sama semangat kayak gitu. Bapak, ibu siap pokoknya. Gitu. Yang penting kamu juga semangat di dalam untuk keluar kayak gitu kan. Malam tuh udah saya omongin kayak gitu, saya doain. Besok paginya saya ke kamar mandi, itu ada flek. Ada flek, itu udah panik kan, karena kan waktu itu saya pernah keguguran juga. Jadi pas saya lihat ada flek yang merah itu kayak, ini kenapa gitu kan. Terus pas saya lagi panik, saya panggil suami saya kan, dia tuh masih tidur. Saya bilang, Beb, ini aku ada flek. Beb, nggak bangun-bangun kan. Terus mungkin dia pas kedengeran, dia inget kali istrinya lagi hamil kan, terus dia langsung lari. Kenapa? Ada flek. Oh ya udah, oke kita WhatsApp aja dokter langsung gitu kan. Nah, untung memang kita udah packing sih, pasti udah packing juga. Dan alhamdulillahnya kita berdua cukup tenang ya, kalau saya nilai untuk pertama kali itu di rumah kita cuma berdua dengan kondisi lagi COVID. Waktu itu lagi COVID yang Delta, yang lagi parah-parahnya itu kan. Ya udah akhirnya kita bilang orang tua masing-masing dulu kondisinya seperti apa, WhatsApp dokternya, dibilang udah ke rumah sakit aja, kita cek dulu. Udah akhirnya kita berangkat tuh ke rumah sakit. Dicek segala macam aman, dan ternyata memang udah bukaan 2. Tapi karena masih bukaan 2, jadi disuruh pulang dulu karena aku kan aman ya kondisinya. Ya Belum udah. pecah ketuban juga. Iya betul. Jadi kata suster, ibu nggak ngerasa emang ada kontraksi? Enggak dok. Enggak sus. Serius ini tuh ada loh, lihat nih. Ya nggak kerasa sus, gimana? Iya. Ya udah akhirnya dari situ pulang, baru malam itu sekitar jam 11 malam saya balik lagi. Karena udah mulai makin mules, makin wah ini kayaknya emang udah harus ke rumah sakit deh gitu kan. Ya udah akhirnya ke rumah sakit. Di situ ternyata pas dicek bukan 4. Oh, udah naik ya. Bukan 4, terus akhirnya udah bisa masuk ke ruang rawat kan ya. Di situ di treat segala macam. Memang sih itu mulesnya sih memang juara ya. Betul. Ya, dari yang tenang diusap-usap sama suami itu sampai kayak udah kamu diem aja. Jangan dipegang gitu. Udah pakai gym ball segala macam. Mulus alami. Tapi alhamdulillah menikmati sih. Iya. Menikmati banget gitu. Setiap momen mulesnya itu ya. Maksudnya ya alhamdulillah saya melewati ini gitu. Dan memang ada rasa takut juga sih gitu. Maksudnya kan ya kita sama-sama tahu juga ya, orang melahirkan kan namanya berjuang Iya, hidup dan meregang mati. nyawa, betul. Gitu. Nggak sedikit juga ada yang setelah itu meninggal gitu. Iya. Ya ada sih ketakutan gitu. Tapi memang itu tadi saya balik lagi, ini adalah anak yang saya tunggu-tunggu gitu kan, dan karunia anugerah banget dari Tuhan. Saya yakin berdoa semuanya bisa. Akhirnya pas pagi sih lahir anaknya. Sekitar jam 7. Selamat, semuanya aman sampai sekarang, alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Bu Kurang lebih begitu ceritanya. Ya, jadi saya mau menekankan kembali bahwa sebenarnya yang menentukan bisa lahiran normal atau sesar itu seharusnya dokter kandungan. Dan sebagai seorang pasien seharusnya kita bisa berdiskusi memilih metode mana yang paling cocok. Karena selain normal, sesar ada juga dengan ILA ya. ILA tuh jadi intralabor anestesi. Jadi dia kalau udah bukaannya deket-deket mau lahiran tuh udah mules banget tuh, mereka ada masukkan obat ya lewat tulang belakang supaya
mulesnya hilang, tapi dipimpin ngedengnya sama dokter kandungan. Iya. Jadi kita nggak ngerasain mules gitu. Jadi itu ada juga pilihan. Jadi apapun metodenya itu, tolong konsultasikan dengan dokter kandungan. Apakah bisa lahiran normal atau tidak? Tadi seperti Bunda Osa bilang, kalau memang mengancam bayinya, mengancam ibunya, ya sudahlah. Yang penting ibu dan bayinya sehat. Apapun itu tetap sebutannya setelah itu adalah jadi ibu. Ya. Oke. Sekarang kita ke yang kedua, ke Bunda Fitri ya. Ceritanya nggak kalah seru. Silakan Bunda Fitri. Iya, oke dok. Jadi saya itu adalah pejuang 2 garis ceritanya. Iya. Saya buat dapat kakak itu panggilan anak pertama saya itu 12 tahun. Terus Lebih lama lagi ya, 12 tahun ya. Keren. Sempat bayi tabung dulu di Morula Jakarta, tapi gagal. Pada saat tahun 2022 itu saya memang rencana itu mau bayi tabung lagi dengan Protono, tapi karena mungkin saya mikirnya nanti pada saat saya bayi tabung kan saya harus bed rest dong, jadi saya tuh banyak main sama suami, banyak liburan. Tiba-tiba Oktober 2022 saya hamil positif. Padahal nggak diapain ya? Nggak diapa-apain. Bahkan dokter juga kan dari dulu ini kayak sebuah keajaiban buat saya. Dokter kan memvonis bahwa saya itu tidak bisa punya anak tanpa bayi tabung. Karena keadaan suami tuh dulu sempat azoospermia. Jadi si spermanya nggak ada. Kalaupun misalnya mau bayi tabung itu harus dioperasi dok, tapi diambil gitu ya. diambil. Terus saya terapi hormon, operasi varikokel, terus kemudian obat-obatan segala macam usaha dok, kata orang kesini saya ikutin, kata orang kesini oke saya ikutin. Kayaknya kalau di Bandung tuh spesialis androlog tuh sampai dokternya meninggal tuh suami saya sampai dokter dulu siapa ya di Rimujati dokter. Oh iya. Satu sampai dokternya dari masih ada sampai dokternya udah meninggal tuh masih belum punya anak juga kan. Sampai perjuangan seperti itu. Terus si suami tuh sempat berubah tuh dok, si sperma itu jadi oligo astenoteratozospermia meskipun si jumlahnya tuh masih jauh di bawah banget. Tapi mungkin saya mikirnya umur saya udah terus bertambah nih. Mungkin caranya memang saya harus coba lagi bayi tabung meskipun pada saat saya gagal tuh kayak ngerasa ngedrop banget, karena kan dalam ilmu kedokteran tuh bayi tabung tuh udah ilmu paling tinggi ya dok untuk dapat anak. Ujungnya gitu. Kemudian saya gagal, saya mikirnya saya pasti berhasil nih dulu kepedean karena saya bayi tabung masih di usia masih muda. Taunya saya gagal, jadinya agak ngedrop untuk membuat mau bayi tabung lagi. Terus saya masih kayak takut gagal lagi ya gitu. Nanti hasilnya begitu lagi gitu iya. ya. Kayak gitu. Takut ya, ternyata gagal itu sakit hatinya tuh jauh-jauh lebih banget gitu. Kayaknya udah kayak mau hampir gila gitu kan. Tapi mungkin di 2022 itu saya kayak ada di titik pasrah karena mungkin usia juga kayak kira-kira dapat nggak ya, kira-kira punya anak ya apa enggak. Akhirnya dapat punya anak, hamil, kemudian hamilnya juga rada-rada ini dok, penuh perjuangan, bed rest karena saya ada kekentalan darah. Jadi saya tuh hampir sampai mau lahiran saya disuntik pengencer darah. Sendiri ya yang suntik itu. Di perut tuh sehari tuh paginya disuntik, siangnya obat, malamnya suntik, sampai biru-biru tuh dok semua perut kan, ungu sampai pernah pendarahan, kemudian dirawat di rumah sakit Limijati, kemudian setelah itu saya bed rest sampai sekitar 5 bulan usia kehamilan 5 bulan. Waktu itu kerja? Saya sampai cuti dok, saya mengajukan cuti, jadi itu kayaknya cuti luar biasa. Karena kan adanya cuti lahiran, saya cuti selama hamil. Kebetulan atasan saya juga mengerti keadaan saya, tahu keadaan saya. Jadi saya tuh kan karena saya guru, jadi diinval dok, saya ngambil guru lagi untuk menggantikan saya mengajar anak-anak. Karena kan tetap anak-anak harus dapat pengajaran ya dok ya di sekolah. Akhirnya saya dapat selama 4 bulan hampir 5 bulan itu saya bed rest. Pada saat lahiran dokter menyarankan ibu mungkin baiknya disesar untuk mengurangi resiko mungkin ya dok ya, karena takut mungkin anaknya ada apa-apa. melihat mungkin riwayat saya, terus ada tiroid juga, karena saya kan screening darah dok, karena tuh saya pada saat hamil tuh yang tiba-tiba kayaknya seminggu sekali deh dok saya USG, apa 2 minggu sekali saking parnonya. Udah ketemu lagi sampai susternya kenal, ibu periksa lagi katanya gitu kan, dia USG lagi saking excited, terus takut kayak kalau misalnya nggak gerak dikit nih dok mau ke rumah sakit karena takut meninggal di dalam kan. Pokoknya parno luar biasa selama hamil itu.
sampai kalau misalnya lihat di apa sih ada di medsos kan, saya sampai delete medsos, misalnya ada apa sih kayak kelainan-kelainan seperti itu, saya sampai cek yang darah itu loh dok, yang NIPT untuk tahu ada sindrom apa tidak, ya, saking takutnya. Padahal dokter juga saya udah cek fetal maternal tuh nggak apa-apa bu, ini hasilnya bagus, nggak usah cek, tapi saya takut gitu dok. emang lebay gitu waktu hamil tuh, sampai mungkin si lebay ini tuh kebawa sampai saya punya anak ya kan. Saya dikit-dikit kadang sering WA ya dok ya, dikit-dikit saya ke dokter, kayaknya kalau lagi kakak lagi sakit tuh sebulan ke DS atau bisa 2-3 kali ya dok ya, saking takutnya karena memang susah dapatnya. Akhirnya nih satu lahiran sesar karena rekomendasi dokter, ngelihat mungkin riwayat, kalau dokter bilang ini anak mahal karena susah dapatnya, sangat mahal. Akhirnya mungkin direkomenin biar aman ya, kalau udah cukup bulan dokter memberikan tanggal yang aman untuk lahiran tuh tanggal segini sampai tanggal segini. Terus kemudian dokter juga bilang bu, sebaiknya mungkin kita sebenarnya mungkin bisa dok normal, tapi karena melihat saya pendarahan, kemudian saya udah disuntik-suntik ya gitu jadi mungkin karena si sesar ini adalah jalan terbaik tuh, saya bilang nggak apa-apa dok, yang penting anak saya sehat, sayanya juga sehat, selamat, semuanya yang terbaik buat kita semua. Apapun jalan lahirannya, tadi dokter bilang kita adalah tetap menjadi seorang ibu kan ya dok ya. Betul. Jadi saya lahiran sesar. Kebetulan dulu juga memilih dokter tapi tidak sinkron jadwalnya, belum jodoh. Iya belum jodoh pada saat lahiran, karena kebetulan waktu itu dokter Yogi tuh memajukan jadwal sesarnya karena lagi ada kesibukan, jadinya tidak berjodoh dengan dokter Faisal. Sampai sekarang udah berjodoh ya mulai ke dokter. Akhirnya lahiran sesar hari Senin tanggal 5 Juni 2023 lahirlah anak saya Muhammad Faizan Nausat Bikral Farendra. Tunggu lama banget ya. Di sini saya mau menekankan lagi bahwa seperti tadi Bunda Fitri bilang, kalau dokter kandungannya menganjurkan sesar, pasti itu adalah pilihan yang terbaik. Hampir semua pejuang garis 2 itu memang kalau riwayat lahirannya sulit, dokter kandungan tidak mau beresiko gitu ya. Takut lagi terus nyangkut gitu. Itu udah dapatnya susah, lama. Ditunggu-tunggu gitu kan. Jadi mereka pasti berpikir ini pasti yang terbaik. Nah, satu lagi yang mau saya infokan adalah bahwa untuk kecenderungan sekarang nih, ibu-ibu senang banget ya memilih tanggal cantik gitu. Biasanya setiap tanggal cantik itu yang lahiran lebih banyak. Contohnya tanggal kembar kayak 10-10, 11-11, 9-9, 22 2022 gitu. Jadi banyak banget yang iya gitu. Seiring dengan toko hijau atau toko oranye ada diskon. Lahiran tapi nggak ada diskon ya hari nikah. Selain hari nikah ya gitu. Tapi lahiran nggak ada diskon. Ada diskon. Berbayar. Nah, tetap harus diperhitungkan kematangan anaknya. Betul. Jadi bukan cuman cantik pada harinya, tapi apakah anaknya itu siap lahir, anaknya siap lahir, usia kandungannya kalau masih 3-6 strip sedikit gitu, jangan dipaksain gitu. Lebih baik mungkin agak ke belakang sedikit, tapi nanti ibunya siap, badannya udah siap, anaknya juga udah siap. Jadi lebih baik dikondisikan dan didiskusikan bener-bener sama dokter kandungan gitu. Itu tips dari saya. Nah, yang terakhir adalah Bunda Vida. Dia pernah dua-duanya. Mari kita tanyakan bagaimana perasaannya melahirkan dengan 2 metode dan kenapa sih bisa tiba-tiba normal, bisa tiba-tiba sesar, dan itu bisa terjadi pada siapapun ya. Makanya kenapa sih kita mengadakan diskusi yang hari ini adalah karena kebanyakan orang tuh selalu menjudge orang lain gitu, kayak saya normal bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kok kamu sesar sih gitu? Lah sesar sama normal dua-duanya tetap sama-sama jadi ibu dan ada pertimbangan di belakangnya gitu loh.
Jadi jangan gampang menjudge gitu ya ke orang bahwa kalau dia nggak gitu kayaknya kurang merasakan sakit. Siapa bilang lahiran sesar tidak sakit? Bener nggak? Iya Saya kan? lebih takut kayaknya. Udahnya sakit kiri kanan. Iya, miring-miring juga susah. Nah, kita tanyakan ke yang sudah pernah 2 kali merasakan baik normal maupun sesar. Silakan Bunda Vina. Ya, halo dok, saya akan ceritain tentang waktu si teteh yang pertama itu anak saya lahirannya normal. Dari awal kehamilan alhamdulillah teteh itu lancar, dari awal kehamilan semuanya lancar sampai pada akhirnya udah cukup untuk hari-hari menjelang hari H melahirkan. Dulu tuh teteh tuh kasusnya menjelang melahirkan, karena itu anak ke-1 jadi masih awam yang nggak tahu itu. Kalau yang dikasih tahu sih kalau mau melahirkan ciri-cirinya ada flek, ada apa sih kayak kalau pecah ketuban gini-gini gitu. Cuma masih belum kebayang karena belum mengalami. Memang sebelumnya pernah keguguran cuma dikuret gitu, kuret gitu. Sebelum yang teteh itu pernah keguguran juga cuma dikuret, terus nggak belum ngalamin yang kayak gitu. Pak menjelang melahirkan teteh tuh maghribnya tuh saya tuh keluar yang katanya air ketuban itu, cuma karena disangka itu bukan air ketuban, Pipis kali gitu ya. Cuma kok nggak berhenti ya kalau air ketuban tuh. Jadi kalau pipis ditahan bisa, kalau air ketuban tuh nggak bisa. Iya. Karena sebelumnya tuh jadi teteh tuh kehitung dimasuk mau ke 40, di 39 tuh ceritanya kok nggak ada aja ya mah, nggak ada mules-mules aja gitu. Jalan tuh pagi-pagi tuh masih jalan. Terus kata temen naik turun tangga mungkin mau tadi naik turun tangga. Nah itu nggak lama maghrib keluar maghrib keluar taunya pecah ketuban. Ditanyain ke mama, ini air apa? Ada mama kan, beneran suami di Purwakarta, kerjanya baru berangkat hari Senin pagi subuh itu baru berangkat. Aduh apa ya mama, soalnya zaman dulu nggak ada kasus-kasus kayak gitu kan, paling pecah ketubannya pas dipecahin dipecahin itu. Aduh apa atuh cina kata-kata, iya mungkin pipis bukan cina kata-kata gitu. Makanya dari situ didiemin dok, nggak yang langsung kemana gitu ya, enggak. Udah aja diem. Dari situ nggak lama dari keluar pecah ketuban itu saya tuh tiduran tapi makin mules, ada mulesnya tuh makin gitu. Ini kenapa ya, tapi kata temen kan dihitung lagi, jangan coba dihitung. Oh iya ini kayaknya mau melahirkan gitu. Bukannya buru-buru ya, itu udah nge-WA suami. Di situ pas dia datang tuh tiba-tiba tuh demam badan sayanya, demam. Mungkin karena air ketubannya udah udah gitu. Diamin dulu. Makin malam udah nggak, tadinya mau nunggu subuh aja. Makin malam makin mules. Ayo langsung aja ke itu sebelum adzan subuh tuh jam 3 subuh ke rumah sakit. Ternyata pas dicek sudah bukaan 5. Sudah bukaan 5 dan air ketubannya udah kering katanya. Di situ udah pasrah aja ya, udah telepon dokter juga katanya coba terus aja dicek ininya dulu, detak jantung kayak gitu. Untungnya detak jantung bayinya itu masih bagus semuanya. Karena kondisi ibunya demam, dikasih penurun panas dulu biar tenang kali. Coba saya terus aja nanya ke suster, bayinya gimana? Bayinya gimana, terus mau normal gitu. Ya terus dipantau dokter sambil nunggu dokter kesini katanya. Ya, tapi hatinya yakin pengen normal gitu. Cuma cepet emang, alhamdulillah dari situ 5 Bu ini udah maju lagi katanya. Nggak lama menjelang mau bukaan lengkap, dokter Anita datang. Langsung ya persiapan melahirkan. Dan ternyata karena saya juga ada flu sedikit, udah menjelang mau ngeden yang ketiga kali, mampet tuh karena lagi flu, mampet. Jadi si kepala bayinya udah hampir keluar, cuma karena itu disuruh pakai oksigen itu. Ya udah akhirnya dibantu vakum. Tadinya vakum udah disiapin cuma nggak akan dipakai. Cuma karena ayo bu sedikit lagi. Ngedennya agak tersumbat ya. Jadi terganggu. Sedikit lagi aja, itu kata suami juga udah ngeliat itu udah dikit lagi, gimana orang udah mampet. Udah keluar akhirnya dibantu sedikit langsung dokter, karena itu vakum ya dokter langsung datang lari. Karena saya juga ada dokter anak, biasanya kalau normal biasa dokter anak nggak ini ya, betul, biasanya betul.
oh karena vakum kali ya, langsung sama ada dokter anak langsung periksa, alhamdulillah katanya bagus sih semua, kepalanya bagus, alhamdulillah. Yang pertama lahir normal, bantuan vakumnya juga nggak begitu itu, alhamdulillah selamat. Dan langsung ke yang kedua kasusnya, sebenarnya pada saat kehamilan sama lancar, alhamdulillah, mabok juga nggak mabok aku yang satu kedua alhamdulillah, cuma pahit sedikit gitu. Nah yang kedua itu karena yang ke satu trauma yang pecah ketubannya udah sampai Kering banjir, gitu ya. ternyata yang kedua pecah juga, kondisinya sama maghrib, cuma karena takut pas pecah itu udah ternyata habis, jadi baru pas tahu wah ada apa nih, ada bocor gitu, saya buru-buru ke rumah sakit. Ini diantar sama suami juga? Nggak ada, sama anaknya udah pergi juga. Mana udah punya anak kan kondisinya. Oh gitu. Nah si Teteh tuh 2 tahun bedanya, dulu kan 2014, yang ini 2017. Teteh 2014 nya Desember, ya 2017 September. Aduh, malam takbiran. Malam takbiran itu ada. Ya. Jadi si Tetehnya lagi lihat domba-domba. Ya. Saya kabur aja dulu ke sana, mumpung Teteh lagi tahu, suka pengen ikut kan ya, Dok, ya. Diantar dulu sama kakak. Kebenaran yang kedua itu rumah sakitnya yang deket di Antapani ya, di Antapani yang Geraha Bunda. Yang deket dulu aja karena udah punya anak kan. Iya, betul. Tapi sama dokter kandungannya, dokter Anita. Pas kesana taunya, Bu, ibu mau ngapain katanya, karena saya jalan aja biasa. Mau melahirkan kata ini. Nah, kenapa ini sendirian, kan kakak sayanya masih masih nyimpen di parkiran. Iya, soalnya itu lagi nganter doang. Ibu sendirian kata, iya. Ini mau periksa dulu. Oh iya, mau pakai kursi roda nggak usah kata aku. Pas diperiksa ternyata baru bukaan 2. Baru bukaan 2. Tapi nggak disuruh pulang karena memang Ketubannya udah pecah. Udah pecah, jadi nggak boleh pulang. Nah, pas udah gitu dari bukaan 2 didiemin dulu, nelpon dokter Anita. Kata dokter Anita, ini kalau misalnya masih bukaan 2, dicoba dulu, ditungguin nih sampai jam 12 malam. Ada mules alami nggak? Ditungguin, nggak ada mules alami. Cobain sampai menjelang subuh. Ini kalau misalnya saya rencana mau kasih induksi. Iya. Kalau kasih induksi ternyata bereaksi, Wayana nggak sama saya karena hari Lebaran saya mau ke mertua. Iya. Nggak apa-apa dok, siapa aja ya, udah gitu mah ya dok, udah aja, nggak apa-apa siapa aja dok, yang penting mah selamat gitu. Udah nanti dicoba induksi katanya gitu. Dari induksi sebenarnya tuh was-was, soalnya dulu tuh Kurat kayak dikasih kayak induksi gitu, kayak nangis, mules banget, parah gitu. Aduh, mulesnya takut gitu, udah parno, cuma bismillah lah, udah ini aja lah, pasrah aja. Tahunya pasang tuh 1 lagu induksi, sampai 1 lagu itu mau habis nggak ada, sampai udah mau habis malah jadi nantang ke suami nungguin, Pak kok udah mau habis nggak ada mulai. Apa mau ditambah lagi? Tapi katanya enggak, cuma 1 lagu aja. Kalau 1 lagu nggak berhasil, puasa mau langsung mau tindakan katanya, Iya. tindakan SC aja ya Bu ya. Ya udah, karena udah pasrah aja, udah karena minta yang terbaik, karena Ibu kalau udah pecah ketuban duluan itu tidak boleh lebih dari 24 jam ya Dok ya. Betul. Jadi katanya, dan emang rezekinya harus ketemu dokter Anita lagi kalau misalnya sore dokter Anita udah pulang. Kayaknya Jodoh si bayinya nungguin ya. Katanya, oh iya kalau misalnya paling puasa ini dari jam 12, jam 5 langsung tindakan. Itu saya udah ada di ini lagi katanya. Alhamdulillah jam 5 mulai tindakan. Bismillah aja lah, padahal sebenarnya Parno ya sesar gimana nih, udah biasa normal, asa enak gitu kan, normal mah besoknya udah mandi sendiri apa. Tapi bener Sulit itu memang. karena Skoliosis. sering ada sering. skoliosis, Bener-bener. jadi dapat rongganya lebih susah Bener, lagi. iya. Iya, soalnya aku juga dapat cerita teman ada yang mental. Berapa kali nggak dapat. Udah pikiran udah kemana-mana udah, tapi Bismillah udah relax aja, emang harus relax gitu, langsung berhasil, udah berhasil. Nggak lama ini kali ya udah dimulai sampai di ejekin lah sama dokter Anita, biasanya bisa normal lah orang ini, pintunya gede gitu. Taunya ketahuannya di situ
pas lagi di sesar kan cepet ya dok ya, prosesnya jam 5 berapa juga udah Keluar, keluar, ya, udah betul, keluar. ya. Pantesan bayinya tuh udah muter, jadi nggak kena arah jalan kepalanya agak minggir sedikit udah ya. kelihatan hampir kelilit karena dia muter, jadi nggak kena jalan lari. Iya, Dia iya, mau iya. diinduksi juga nggak mental, iya betul. Makanya wah pantes, sama ya gimana ibu mau ini ya bu ya, katanya ya udah mungkin emang harus gini ya, nggak apa-apa dok. Udah akhirnya alhamdulillah selamat di sesar, beres diangkat. Malah saya di situ juga sempet takut ketiduran. Jadi beres diangkat, ini bu bayinya iya masih sadar. Mungkin karena capek ya dok ya, semalaman nungguin, ketiduran, bangun-bangun udah nggak ada, udah nggak, cuma ada suster doang lagi bersihin ini. Ya ibu maaf saya nggak bangunin ibu, padahal saya sebenarnya takut ya kalau ketiduran tuh takutnya gimana gitu Iya, kan. iya. Nah itu juga sama. Sebenarnya kalau di ruang operasi itu bukan yang nggak boleh ketiduran. Tidur mah tidur aja nggak Iya. apa-apa. Nanti dokter anestesinya yang akan menjaga Iya. gitu. Cuman kan Iya, benar. yang beredar kayaknya Iya. jangan tidur. Iya. Nanti Keterusan. takut bangun. Nah, gitu. Nggak bangun lagi katanya Ya, takutnya. nah itu aku juga pasti ceritain gitu. Aduh, aku tadi tidur. Ya, tapi nggak apa-apa, ibu tidurnya nyenyak banget kok. Sampai karena ada suara kali ya. Ibu tidurnya nyenyak, mungkin ibu capek katanya gitu. Ya, ya udah alhamdulillah udah bangun lagi. Ya, alhamdulillah akhirnya selamat dua-duanya meskipun normal sesar. Cuma memang kalau milih ya mending normal sih. Iya, iya. Jadi Karena nggak bisa dipaksain ya, dan itu tuh keputusannya bisa cepat berubah ya. Yang tadinya Bunda Osa juga, aduh ini udah lilitan, jangan-jangan mau lahiran sesar, taunya anaknya kebalik. Ya. Kalau yang ini malah tadinya mau lahiran normal karena anak pertamanya udah bisa normal, udah yakin nih pede ya, nyangkut gitu kan. Jadi karena posisinya berubah sedikit dan ketubannya udah pecah mungkin ya. Satu lagi tips dari saya adalah aku juga waktu hamil kan sama ya kan dokter kan, kalau dokter hamil tuh jadi pasien, ilmu kedokterannya nguap semuanya gitu ya. Walaupun kita dulu pernah belajar, tapi tetap aja ibu-ibu calon ibu lah gitu. Nah aku tuh pengen lahiran normal, terus waktu itu udah pecah ketuban duluan. Jadi aku ditanya sama dokter kandungannya, mau diinduksi atau mau langsung sesar? Nah aku jadinya induksi dulu. Bedanya induksinya maju, jadi cepet, jadi aku bisa lahiran normal. Satu lagi titipan dari saya, tadi kan Bunda Vina bilang karena hidungnya lagi mampet, jadi ngedennya agak susah, jadi harus divakum. Nah untuk ibu-ibu yang mau lahiran normal sebenarnya tuh ada persiapan, sesar pun ada persiapan. Jadi kalau lagi hamil yang udah pasti vitamin D, makan sehat, jangan terlalu banyak makan makanan yang ultra proses gitu ya, gula jangan terlalu tinggi, walaupun kayaknya pengennya ya, kecuali dokter kandungannya bilang ini anaknya kecil kayaknya perlu diminumin gula, nah itu boleh. Tapi kalau enggak kita usahakan makan sehat. Nah yang kedua adalah olahraga, karena abis sesar maupun abis melahirkan normal itu kita butuh stamina untuk menjaga anak. Iya betul. Apalagi kalau mau lahiran normal. Jadi waktu itu tuh saya lagi hamil, saya konsultasinya ke ibu bidan, ke bidan Oke. Waktu itu aku janjian sama bidan Oke karena kenal. Terus dia nganjurin, dok kalau mau lahiran normal itu perlu kardio karena perlu ngeden kan, jangan sampai putus di tengah jalan nggak kuat nanti divakum. Dia bilangnya gitu. Jadi aku tuh jalan dalam satu hari 4 kilo dengan kecepatan 1 km per jam. Jadi pakai treadmill. Iya, harus agak cepat memang Agak cepat. menjelang lahiran. Iya, katanya jadi harus udah agak trimester 3 tuh udah mulai gitu ya, mulai lebih latihan. Apalagi kalau makin 2 minggu sebelum tuh makin latihan, terus ya yoga, ya pilates, karena kan panggul, otot-otot tuh perlu dilatih ya. Nah, untuk yang hamilnya mau lahiran sesar juga sama, sebenarnya tuh butuh tetap olahraga supaya abis lahiran itu badan kita cepat balik. Gitu. Nah, sekarang kita ngobrol nih. Abis lahiran sesar itu gimana sih rasanya? Tidur gitu kan ya? Iya. Abis saya satu dok, yang sakitnya pertama yang belajar kaki kanan kiri, terus kayak belajar jalan, terus sakitnya di bekas operasinya atau di dalamnya? Kayak perut tuh kayak kalau misalnya nggak pakai itu ya, bisa langsung sekarang tuh bisa pakai langsung apa sih? Yang buat Spagen ya, yang khusus buat lahiran. Kalau misalnya enggak itu kayak perutnya kayak apa ya? Kayak
Kayak menstruasi lebih lagi. Lebih dok. lebih, Itu ya. saya kalau misalnya pakai menstruasi kan saya selalu sakit ya dok ya. Itu lebih sakit lagi, kayak mau mingkir tuh kayak mau Batuk ini aja. loh. Iya, ketawa tuh sakit, Heeh. batuk sakit, kayak mau apa sih, tumpah. Iya, Ya, iya, makanya iya. harus pakai ini. Terus akhirnya pas pada saat pulangnya, tapi memang di ini obat anti nyerinya kan ada yang disuntik, ada yang dimasukin ke belakang ya dok ya, ada yang ditempel kayak Iya, iya, stiker patch, gitu iya, ya betul, di betul. sini. Jadi itu emang ngebantu banget buat ngurangin rasa sakit gitu. Nah, jadi waktu hamil bukan cuman persiapan lahiran, tapi setelah lahirannya itu juga perjuangannya perlu mulai dari situ. Iya, betul. Apalagi kalau kita udah bener-bener dapatnya susah, Iya. terus pingin ngasih yang terbaik, Iya. terus si bayi ini kan bos kecil yang tidak bisa dikendalikan gitu kan, maksudnya kayak suka-suka gue, mau nangis, gerowok-gerowok, mau, pokoknya ceritanya tuh bermulai dari situ. Iya. Jadi yang perlu dipikirkan tuh bukan cuman sekedar lahirannya, tapi kedepannya akan seperti apa Iya, betul gitu ya. banget. Nah, terus sebenarnya aku tuh pingin banget diskusi di sini soal, mungkin di sini para bunda udah pernah tahu nggak sih sebenarnya kalau abis lahiran itu, maksudnya metode lahiran itu berhubungan dengan alergi. Baru Ya, tahu. baru tahu ya tadi. Nah, baru tahu waktu ngobrol-ngobrol tadi. Jadi gini loh, badan kita manusia itu punya bakteri baik. Iya. Di usus ada, di kulit ada, di mulut, di hidung, dan si bakteri baik ini kayak serdadu. Nah, itu yang kita sebut dengan microbiome. Nah, microbiome ini adalah yang perlu kita pupuk karena tiap orang berbeda, tiap lokasi negara juga berbeda-beda si kumannya itu, karena microbiome itu ada kayak 100.000 atau berapa puluh ribu spesies di dalam badan. Nah, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Jadi semua tuh dalam keadaan seimbang. Kayak kita tuh kayak kebun binatang gitu ya, kayak rantai kehidupan gitu. Nah, kalau kita terlalu banyak minum antibiotik lagi hamil, itu bakteri baiknya ikut mati. Nah, nanti yang jadi jahatnya tuh sebenarnya tumbuh subur bakteri-bakterinya gitu. Karena kan antibiotik gitu. Jadi dibunuh, terus ya bukan bakteri jahatnya, itu bakteri baiknya juga ikutan mati. Nah, itu dari luar kuman-kuman rumah sakit itu tuh bisa masuk ke badan kita. Jadi penggunaan antibiotik harus rasional, baik normal maupun sesar gitu ya. Termasuk pada anak-anak juga. Nah, yang kedua adalah ada bakat alergi apa enggak di keluarga. Nah, kalau ada bakat alergi di keluarga, misalnya ibunya alergi, bapaknya alergi, apalagi dua-duanya alergi, anaknya lebih resiko untuk alergi lagi. Nah, pada saat dia lahiran normal, itu secara teori dia melewati vagina ibunya, di mana vagina itu banyak flora normal, banyak microbiome. Nah, jadi si bayi itu dalam tanda kutip tuh memang mandi, dioles seluruh tubuhnya dengan bakteri baik. Itu jadi si bayi lahir kalau sesar dia kan steril ya, kan ibunya steril, harus steril banget gitu, nggak boleh ada segala, udah pakai betadine, pakai segala, jadi bayinya steril. Nah, kenapa sih bakteri itu bisa bikin alerginya lebih kecil? Karena bakteri itu di pencernaan itu yang paling penting. Kalau dia tumbuh subur, bakteri-bakteri baik ini akan membuat sinyal-sinyal supaya alerginya tuh menurun. Jadi ada satu teori yang namanya hygiene hypothesis. Nah, si teori ini bilang, kenapa sih anak kampung jarang alergian? Kenapa anak kota alergian? Karena anak kampung itu ke alam. Iya, jadi dia di sawah, kemudian di sungai, kotor-kotor gitu. Iya kan? Jadi bakterinya tuh banyak nempel di kulitnya mereka gitu. Terus naik kebo misalnya gitu ya, mancing ikan gitu, atau enggak dia berenang di laut gitu kan, ngambil duit atau apa main-mainnya gitu. Nah, jadi anak-anak yang di alam itu resikonya lebih kecil untuk alergi. Nah, kalau kita kan semakin steril kayaknya semakin sterilnya semakin cepat alergian ya dok ya. takut anak, takut sakit perut, takut mencret. Kalau udah sakit kan ribet ya. Nah, padahal teorinya dia harus berkembang juga gitu. Itu sih jadi yang mau saya sampaikan, bahwa kalaupun sampai sesar tetap
ada beberapa tahap yang harus dilakukan gitu, bahwa IMD-nya usahakan jalan, ASI-nya harus dibantu gitu sebisa mungkin supaya angka alerginya lebih kecil. Gitu sih. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa metode lahiran itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi pilihan dari para dokter kandungan. Nah, jadi kita sebagai calon ibu sebaiknya mendiskusikan dulu nih sama dokter kandungan, apakah mungkin apa tidak. Dan itu bisa sewaktu-waktu berubah ya. Bisa tiba-tiba sesar, bisa tiba-tiba mau jadi normal lagi gitu. Tapi semuanya itu tetap harus dipikirkan untuk kebaikan ibu dan bayi. Tidak bisa pengen tanggal cantik, tidak bisa pengen keren-kerenan gitu ya, karena semuanya akan kedepannya gitu ya, akan seperti apa gitu. Ada efeknya, ada efeknya gitu ya. Dan abis sesar juga ya, walaupun SCRX tetap aja kan gitu, balik lagi ke masing-masing. Kalau dia memang berasa nyeri, ya tetap dia mau bergerak tetap ada rasa nyeri kan. Dan rasa nyeri itu individual. Ada yang memang rasa nyerinya sangat, ada juga yang lebih kebas gitu ya, lebih cuek lah. Nah, jadi dari sini kita mau nanya lagi nih. Jadi Bunda Vina mau nambah lagi? Lanjutkan. Yang kedua pengen sih, yang kedua udah minta-minta mulu udah. Ada ya. Cuma ya bingung. Asa belum siap. Bunda Fitri gimana? Untuk punya anak lagi, Dok? Iya. Bencana mau sih, Dok ya. Iya. Karena aku udah kalau mikir kalau misalnya kakak lagi, kan mungkin lagi rewel atau lagi tantrum gitu, berarti kayaknya satu aja gitu ya kalau lagi ini. Tapi kalau dia lagi tidur gitu, kayaknya harus nambah lagi deh satu lagi ya, Dok ya. Meskipun memang agak dikejar umur nih, Dok. Iya. Agak dikejar umur. Maksudnya biar mungkin nanti dia ada temennya. Kalau mungkin saya tapi mikirnya jangan banyak-banyak, 2 aja deh cukup. Kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak banyak biaya, Dok. Ya, Bunda Osa gimana? Kalau aku sih memang sebenarnya dari dulu pengen punya anak 3. Cuma kan memang ya jalannya hamilnya lama gitu kan, susah ya. Tapi mau sih, karena sekarang juga si Ale juga udah mulai nanya, aku pengen adik. Gitu. Sama kejar-kejaran umur juga sih. Kejaran Karena umur ya. hampir semua tuh sekarang kan memang generasinya menikahnya udah lebih tuaan dikit ya, gitu kan, udah lebih mapan lah gitu. Ya, jadi ya. Ranum ya, ranum. Kalau aku overcook udah. Ada saking lamanya nunggunya, dong. 12 tahun tuh harusnya anak aku udah SD kali ya, Dok ya. Sama sih, aku tuh nikah 2014. Ya harusnya kalau teman-teman aku juga ya anaknya udah SD, udah SD. Baru 1 tahun. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa diberikan kesehatan ya, menjadi Amin. ibu-ibu yang pintar memilih gitu ya, informasi mana yang cocok untuk kita, didiskusikan dengan dokternya supaya apapun itu tetap mindful menjadi seorang ibu, tidak terlalu terbeban berat dengan anak-anaknya. Dan sekian dari saya, nanti kita nantikan untuk tema-tema berikutnya yang akan mengundang beberapa ibu-ibu lainnya untuk berdiskusi, sehingga kita bukan cuma dokter nih, tapi kita bisa ngelihat dari sudut pandang mereka, terus lebih memikirkan ya dari pasiennya tuh seperti apa sih, mereka pinginnya seperti apa, jadi timbal balik dengan baik. Dari gambar berikut terlihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi mikrobiota yang menunjang seseorang menjadi sehat atau seimbang sistem imunnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah usia kehamilan, metode melahirkan, pemberian antibiotik, status kesehatan ibu, letak geografis, genetik, menyusui, dan makan makanan sehat. Bayi yang dilahirkan melalui seksio sesaria tidak memiliki mikrobiota yang diwariskan dari ibunya seperti bayi yang dilahirkan per vaginam. Oleh sebab itu, inisiasi menyusui dini menjadi salah satu jalan keluarnya. Diharapkan dengan kontak kulit selama minimal 1 jam pertama kehidupannya, terjadi transfer mikrobiota dari kulit ibu ke bayinya. Tentu saja dilanjutkan dengan menyusui langsung sehingga mikrobiota di dalam ASI dapat diwariskan ibu ke bayinya.
Dan mikrobiota tersebut perlu oligosakarida di ASI untuk menunjang pertumbuhannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you.